وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. Kecamatan Priok, Bapak Ketua RW kita, Bapak Kiri Utomo, tokoh masyarakat Bapak Susiarto, Sohibul Hajat Bapak Kiai Haji Rusmi AS selaku Sohibul Hajat dan juga sekaligus DKM Musola Nurul Huda, Bapak Ketua RT 1 sampai 10 RW 07, Bapak Ketua DKM Musola Masjid dari RT 1 sampai RT 10, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus tim Qosidah Nasidaria dari Total Persada, alhamdulillah yang telah menghibur kita semuanya. Yang nanti akan memberikan mau'idah hasanah kepada kita semua, yaitu beliau Ketua UI Kota Tangerang, yakni Kiai Haji Faizuli. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, sehingga tentunya acara ini tidak usah terlalu lama, karena yang penting nanti adalah tausiah atau mau'idah hasanah, pesan-pesan nasihat-nasihat beliau buat kita semua. Yang berontak itu adalah yang lain selain apa tugasnya? Kami menyampaikan pesan. Yang pertama, silaturahmi antar warga, antar pengurus, ya, terus ditingkatkan, jauhi kecurigaan. Sesuatu yang tadi kurang sinkron diantaranya, seperti pemilihan RW di sini tuh, semua itu bisa duduk bareng, diskusi dengan kepala dingin, bahwa jabatan itu jangan sekali-kali diminta. Awas, jabatan jangan sekali-kali diminta. Barang siapa yang meminta jabatan akan madarat. Kenapa? Karena urusan sosial, gak ada yang gaji. Paling tribulan saya juga RT, Pak. Ya, di RW saya itu saya RT. Stimulan gajinya 400.000 sebulan, dibayar 3 bulan. 1.200.000 harus dipotong pajak dan BPJS, yang saya terima 1.100.000. Dibagi 3 sama kita, ya. Udah aras, ya, taris. Jadi jangan terlalu ngotot-ngototan, ya. Beda dengan wali kota, karena jelas fasilitasnya, jelas gajinya. Maka kalau mereka berjuang ingin dipilih Tuhan, wajar. Yang kedua, pesan muassis adalah terus tingkatkan kajian-kajian, pengajian semacam ini, karena ini adalah merupakan uswah, contoh yang diperintahkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, supaya agama terus hidup, terus tumbuh di suatu daerah, sehingga persatuan dan kesatuan kokoh adanya. Dan yang terakhir, bahwa sifat Nahdlatul Ulama adalah tidak tunduk dan jadi kacung kepada penguasa, tetapi hormat menghormati, menasehati. Apabila dia merasa oleh penguasa tadi dizolimi, maka NU sifatnya adalah menundukkan kepalanya, berdoa kepada Allah
Semoga siapapun yang menjauhinya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu. Itu ciri NU, bukan berontak ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan berontak-berontak itu bukan NU. NU adalah ajaran sunnah wal jamaah, ditambah lagi yang lebih mantap an-nahdiyah. NU juga merupakan thariqah, jalan menuju thariqul jannah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu. Barang siapa yang telah mengikuti NU, maka dia sudah berthariqah. Apa thariqahnya? Itu Yasin, tahlil dan lain-lain. Maka jangan dianggap sepele. Yasin, tahlil, pengajian itu adalah merupakan thariqahnya Nahdlatul Ulama yang telah digagas oleh para muassis, para pendiri, wabil khusus Hadrut Zain Muhammad Hashim As'ari atau Mbah Hashim radhiyallahu anhu beserta para muassis lainnya. Semoga pada kesempatan yang mulia ini sekali lagi bahwa saya sebagai ketua RPC dan beberapa jajaran, kami ingin juga berkontribusi di Kecamatan Priuk untuk terus menyemarakan dan terus juga menyuarakan bahwa masyarakat tidak boleh mudah untuk dihasut oleh siapapun, karena ciri Nahdlatul Ulama adalah apabila ada sesuatu selalu dibicarakan dan mohon nasihat para guru-guru, alim-alim ulama. Di sini ada majelis ulama baik di kecamatan apalagi. Nah, hari ini ketua umum kotanya hadir, nanti minta nasihat supaya kita ini senantiasa dalam menjalankan ibadah kepada Allah penuh dengan ketenangan, karena ibadah itu al-ibadatu li sa'adatil insani hayati nafsihi. Ibadah itu untuk kemaslahatan, kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup setiap insan. Jadi kalau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى والإمام والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والقربين والروحانيين والصالحين والصالحين ولكل من سمع كل وإلى الروح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين سير الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بالدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات بمشارق الأرض إلى مغاربها وبيمينها إلى شمالها سير لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح مشايخ الطرق الصوفية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyid Ta'ifatul Sufyani wa Sayyidina Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa usuli wa budaya wa silsilatihim sayulillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa Kiai Abdul Khaliq Hasyim wa Kiai Fakhruddin wa Kiai Nasir Karim wa Kiai Zaki Halik wa usulihim wa furuhim sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi masyayikh nahdlatil ulama khususan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Faqih Maskum Amban wa Syekh Ma'sum Lasem wa Syekh Abbas Bunter wa sairi muassisiha sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi masarikil ardiil magharibiha wa bi yamina ila simaliha khususan amwati may yusa'idu hazihil jalsatal mubarakah sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana amin. Nas'aluka ya man Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghabbarul qahharul wahhabur razzaqul qaddamul alimul qabil al-qabidul basitul khabidul rabiul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latif al-latiful khabirul halimul adimul ghafurus sabuhul aliyul kabirul hamidul muqimul hasib al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus sa'id as-sa'idul wahabul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul musil mubiyul mu'inul muqim al-muhyil mumitul hayyul qayyumul wajidul majidul wahidul ahadus samadul mustadir al-muqtadir al-muqaddimul mu'akhirul awwalul akhirul zahirul batinul waliyul muta'alil wal tawwab at-tawwab
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Hamid. 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 Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil zalimin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ilahana ya Sayyidana anta maulana fansurna ala qawmil munafiqin. Ya Hanan ya Manan ya Dayyan. Ya Hanan ya Manan ya Dayyan. Ya Hanan ya Manan ya Dayyan. Ya Hanan
ya Dayyan, ya Hannan, ya Mannan, 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 ya Dayyan. Assalamualaikum ya rijal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah, aghithuni bil ghawzah wa quruni bin nadra, ya nuqaba, ya nuqaba, ya nujaba, ya abdan, ya awdan, ya qawsu, ya qutbu, aghithuni bil ghawzah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah, aghithuni bil ghawzah wa quruni bin nadra, ya nuqaba, ya nuqaba, ya nujaba, ya abdan, ya awdan, ya qawsu, ya qutbu, aghithuni bil ghawzah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah, aghithuni bil ghawzah wa quruni bin nadra, ya nuqaba, ya nuqaba, ya nujaba, ya abdan, ya awdan, ya qawsu, ya qutbu, aghithuni bil ghawzah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, walailah al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, walailah al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, balik ala muslimin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon bersama lanjutnya yakni khutbah iftitah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah Nabil Habibul Karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'al mukarramin, ainal ulama, wal hujjat, wal asatidz, wal asatidz, wal khusus yang terhormat segenap para ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, para pensepuh, para asatidz, para hujjat, khusus yang menghormati orang tua kita, guru kita semua, Bapak Kiai Ahmad Bajir Khatib MA selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, beliau juga sebagai Mustasar PCNU Kota Tangerang. Kita doakan dan diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan buat kita semua, selalu bimbing kita semua yang hormati orang tua kita Bapak Kiai Haji Rosdi S. Kita doakan juga sehat selalu, berkah selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghormati Bapak Lurah Jembor, alhamdulillah hadir Bapak Turin Hasibe, dan juga menghormati orang tua kita Bimroh RW 8 RW 7 Al-Ustaz Mustafa SPDI, dan beliau juga sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Kecamatan Priok. Menghormati Ketua DKM Musolatul Huda, Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak khusus segenap rekan-rekan seperjuangan, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Priok, Bapak Ustaz Icuk Syukrudin, Ketua Ranting, dan segenap jajaran Surya Tahfidiyah dan segenap panung dan lembaga yang ada di MPC Nahdlatul Ulama Kecamatan Priok, rekan-rekan seperjuangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Priok, dan bapak kita Bapak Haji Jumiran, juga beliau selaku pengurus Majelis Ulama Kecamatan Priok dan juga Mustasar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Priok, dan segenap tokoh masyarakat. Mohon izin, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu tanpa lupa satu wasilah Bapak Haji Ogi serta keluarga. Segenap tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, rasa mahabbah, rasa cinta pada malam ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, izinkanlah yang pertama dalam kesempatan yang mulia ini tak lupa kita selalu dan senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam kegiatan pengajian majelis bulanan atau pengajian bulanan Al-Hidayah yang luar biasa. Subhanallah, sudah bertahan berapa tahun nih katanya? Sudah hampir 14 tahun Al-Hidayah. Alhamdulillah. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafatul uzma min yaumi hadzal ila majazah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mewakili jajaran pengurus Majelis Wakil Ulama, diinformasikan insya Allah tanggal 8 November akan ada konferensi cabang pengurus Nahdlatul Ulama Kota Tangerang bertempat di Pondok Pesantren Raudhus Salam pimpinan Abah Kiai Haji Abdul Mukti atau Al-Hauti di Cipone. Seluruh kader-kader dimohon kehadirannya pada tanggal 8 November 2025. Yang kedua, terima kasih kepada pengurus ranting Kelurahan Gembor yang telah bekerjasama dengan Pak Lurah, Pak RW, dan juga disupport oleh RBC bekerjasama dengan RW 087 menyelenggarakan kegiatan Lailatul Istimewa dan juga pengajian bulanan Al-Hidayah. Semoga kegiatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dalam
Nahdlatul Ulama itu ada 4 hal yang harus kita utamakan. Pertama, ukhuwah nantian. Yuk kita bersama-sama jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga ukhuwah Islamnya. Persatuan adalah segalanya. Persatuan adalah yang paling utama. Maka utamakan persatuan kesatuan. Lebih-lebih menjelang berpercaya. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan selalu dari Allah SWT. Kedua adalah ukhuwah wataniyah, yakni bersama-sama membangun bangsa. Maka di sini NU selalu berkolaborasi dengan pemerintah, dan itu di tingkat ranting bersama dengan Bapak Lurah, di tingkat kecamatan bersama dengan Bapak Camat, di tingkat kota dan Pak Wali Kota bersinergi membangun Pusat Kota Tangerang. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, sehingga Nahdlatul Ulama bukan sekedar ngurusin ibadah maqdad, tapi juga ibadah ghairu maqdad. Ada pada program tentang keumatan, program yang menyangkut keumatan, program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, sehingga NU diharapkan ke depan bisa dirasakan kehadirannya dan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya Kecamatan Beluk dan Lumia Kota Tangerang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, semoga Allah kumpulkan kita pula di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita nanti mendengar tausiah, nasihat, arahan dari Ketua Umum MUI Tangerang dan Sekretaris Mustasar MUI Tangerang, Bapak Kiai Haji Ahmad bin Turmatin. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu bagi kita semua dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khassana min jumlatin nahdiyin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم بالنار إلا واحد. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال ما أنا
عليه وأصحابه. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Gembor. Betul ya? Iya. Mesti salah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07. Ya. Saya hormati Ketua RW 0 berapa tadi ini? 04. Betul ya? Iya, RT betul. Bapak Ketua RT 0. Malu udah kemalaman. Antum. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Nurul Huda beserta seluruh pengurus, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Rusmi AS. Ini CS lama misalnya 15 tahun atau 20 tahun kita tak ketemu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, banyak umur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pengasuh pengajian Al-Hidayah, disebutnya Binro, kayak di TNI, gagayaan. Luar biasa, sudah mengasuh majelis taklim dari satu tempat ke tempat lain. Majelis Al-Hidayah bertahan 14 tahun. Pak Lurah ini mesti dapat piala, dapat hadiah. Udah berapa lurah Pak Ustadz Mustafa? 14 tahun. Banyak kan? Ayo beren 10 lurah. Buta-ganti. Jarang sekali pengajian yang dikelola di lingkungan kemudian sampai bertahan 14 tahun. Ya. Yang saya hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah, ini hadir, kroisnya hadir, katibnya hadir, ketua Tanfidiyahnya hadir, sekretarisnya hadir juga, bendahara juga hadir, ketua ranting NU Kelurahan Gembor. Ini dari tahun ke tahun baru ini ada ranting NU di Kelurahan Gembor. Berarti udah dekat kiamat ini. Salah satu ciri kiamat terbentuknya ranting NU Gembor. Mendekati kiamat. Yang saya hormati ini sahabat karib saya Kang Ogi, ya, Serbaharuddin, seluruh jamaah pengajian Al-Hidayah, sekaligus malam hari ini Lailatul Ijtima. Ya, apa itu Lailatul Ijtima? Udah Lailatul Ijtima aja, jangan diterjemahin. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam 9:30 lewat, nggak boleh lewat dari jam 10. Bid'ah nanti. Ya, kalau istri ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan, saya ini termasuk orang yang bangga, bahagia menjadi orang Islam yang lahir di Indonesia. Ya. Bangga, bahagia, senang kita menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir di Gembor atau lahir di mana aja dah, sekarang tinggal di Kelurahan Gembor. Kenapa kita harus bangga dan bahagia? Pertama, kita ini
dikasih iman saja, mendapatkan hidayah dari Allah, mayyu'minu billah, menjadi orang yang beriman kepada Allah, itu satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena jarak Gembor ke Mekah, tempat di mana baginda Nabi sebagai pembawa risalah ada lahir, itu jauhnya Masya Allah 9 jam perjalanan pesawat ya. Jadi jauhnya luar biasa. Kita percaya terhadap kerasulan seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang luar biasa. Tanpa reserve, tanpa protes, ini siapa, orang mana, pokoknya amantu billah wa amantu bi rasulillah. Saya iman, saya percaya kepada Allah. Walaupun kalau ditanya Allah siapa, enggak tahu. Sifat Allah apa, enggak tahu. Dan saya menyatakan beriman kepada Rasulullah Nabiyyu akhiriz zaman, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah ketemu, ngelihat fotonya juga kagak ada. Ditanya lahir di mana, tenyaho, pokoknya aina iman. Ini sesuatu yang luar biasa, ajib Pak ya, luar biasa. Jadi kalau orang Gembor, ini orang total, kemudian imannya tipis-tipis, ya wajar. Emang jauh, udah iman kok udah bagus ya. Jadi ketua DKM Rusmi kalau ada bandel-bandel ke musola, ulah dicarikan, jangan dimarahin, ntar gak ke musola lagi. Ajak makan ke sini udah. Habis makan pulang, udah biarin. Asal betah be. Biar aku 3 kali gak punya otak. Jadi Masya Allah Pak. Sebab saudara-saudara kita yang mereka lahir di tanah Arab, dia lahir di kota yang sama dengan lahirnya Rasulullah, itu juga banyak yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu anugerah, satu fadl Pak, yang harus kita syukuri dan kita harus bahagia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi la ilaha illallah Muhammadun. Kalau kalimat itu pernah kita ikrarkan, pernah kita ucapkan, dan kalimat itu tidak rusak dengan kemusyrikan sampai akhir hayat kita, maka orang yang pernah berikrar kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hum min ahlil jannah. Ini orang total, walaupun rada bandel, malas, hara rese, tapi dia pernah berikrar, maka kapan waktu nanti dia akan dipastikan menjadi penghuninya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakut-takutin, neraka lu, bikin takut aja orang. Enakan kita kampanye bagus-bagus ya. Sebab kata Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, berarti beriman dia Muhammad Rasulullah, iman dia kepada Rasulullah, dakhalal jannah, pakai fi'il madi, maka dia pasti akan masuk surga walaupun belakangan. Tapi kan lumayan daripada kagak, walaupun belakangan. Emang dosa kita banyak, iya kan? Gitu. Tapi harapan ada,
begitu berperang lumayan nih. Ini kebahagiaan yang pertama ya. Tolong maka dijaga betul ya iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-seringlah kumpul di majelis taklim di Al Hidayah, bener ya teman-teman. Ajak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar iman kita itu nggak rusak, biar iman itu kuat. Kalau disuruh baca di rumah mah kagak bakalan. Kata gurunya, saudara-saudara majelis kalimah hidayah jamaah, biar iman kita kuat di rumah banyakin ya, baca la ilaha illallah. Ya, pulang baca? Enggak. Pulang HP. Pulang apa? HP. Bohong. Maka biar kita dipaksa, biar kita mau, udah rajin-rajin maksain diri. Kalau ada kumpul-kumpul, pengajian-pengajian, halaqah zikir, syukuran, atau bahasa gampangnya tahlilan, datang. Sebab di sini kita mau kagak mau, kita ikut la ilaha illallah. Sendiri mah gak bakalan, potongan-potongan kayak kita. Udah susah potongan-potongan model kita. Nah yang selanjutnya ini yang harus juga kita bahagia, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lahir di negeri yang bernama Republik Indonesia, negeri yang luar biasa, yang hari ini orang baru pada tahu. Begitu presidennya bernama Prabowo, baru orang ternyata di dunia ini negara yang penduduk muslimnya paling besar itu bukan Arab Saudi. Negara muslim yang paling besar bukan Turki, bukan Iran, bukan Qatar, apalagi Malaysia mah kecil. 60 juta rakyat Malaysia begitu. Se-Jawa Barat, DKI, Banten, Andes. Kita dari Sabang sampai Merauke. Saya ke Sabang, ke Aceh, saya tanya berapa jam penerbangan naik kapal dari Sabang ke Merauke? 9 jam. Jadi kita tuh dari titik awal Indonesia yang bernama Sabang di Aceh, kita ke ujung Indonesia di Merauke 9 jam, sama dari Soekarno Hatta ke Arab. Beda juga Indonesia. Masya Allah. Makanya jangan pula sok maido ke presiden, jangan suka macam-macam. Negara lega, ngurusin se-RT tadi, lu rawat yang berberantem ya. Itu RT. Riwa. Apalagi Indonesia Pak, Sabang sampai Merauke, puluhan ribu pulau, bahasanya macam-macam, kagak ngerti kita. Tapi dia merah putih, satu tanah air, satu merah putih. Dan hari ini satu-satunya negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang damai dan insya Allah terus damai adalah cuma kita, negara Indonesia. Padahal sebelah masjid ada gereja, iya kan? Masjid Agung Al-Ittihad, sebelah sininya gereja naon namanya? Hah? Kan yang begini itu gereja Santa Maria, belah sononya Tapeko, Vihara kan? Begitu yang begini. Apa-apa, enggak main sambi kan kita. Iya kan? Enggak main pukulan. Di depan Istiqlal ada katedral, damai. Di luar, di negara lain Pak, jangankan beda agama, satu agama, satu bahasa di dataran Arab sana,
ngomongnya sama-sama Arab, na'am la, ana ente, agamanya sama Islam, ibadahnya sama, sholat, perang, bukan cuma main pukulan tapi main tembakan, baik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini indahnya Indonesia. Ya, makanya sekarang negara kita menjadi percontohan. Orang di mana-mana paham Islam itu demennya berantem. Islam itu keras. Datang ke Indonesia, datang ke ranting. Ngopi lo di sini. Datang ke MWC. Beres. Ya. Kenapa Indonesia hari ini damai dan kemarin juga damai? Ya, karena di Indonesia ini mayoritas umat Islamnya adalah orang-orang NU, Nahdlatul Ulama gitu. Guru kita nggak ngajarin kalau beda lu bunuh, enggak. Kalau beda lu sabit, enggak. Kalau beda lu timpang, enggak. Kalau pemerintah salah lu rebut, enggak. Dari dulu saya pesantren ngaji di mana-mana, enggak pernah diajarkan sama guru-guru kita untuk berontak dan kemudian menyakiti. Ini enggak ada. Jadi bahagia menjadi orang yang beriman, menjadi orang muslim, dan kita lahir di Indonesia. Maka kewajiban kita jagain di rumah kita jaga kampung kita di Kampung Kebon. Jangan sampai ada orang luar kemudian ngacak-ngacak persaudaraan kita, ngacak-ngacak kedamaian kita, ngacak-ngacak yang udah pada beres. Makanya punten mohon maaf nih kalau maulidan, kemudian Rajaban atau hari-hari besar Islam ngundang penceramah, lihat dulu. Jangan sampai tadinya udah damai, udah bersaudara, RT sama RT gak pernah berantem, begitu muludan pulang pada ribut. Ini gimana ceritanya habis ngaji? Kemarin kita damai-damai saja, kemarin kita tenang-tenang aja, kemarin kita bersaudara. Gara-gara ngaji yang tafsirnya disalahkan, ya, disalahartikan dalam penafsiran agama, kemudian terjadi perpecahan. No, kemarin terjadi di Cipondo, paham? Cipondo, ngaji begitu. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati, selektif. Kalau kasih tahu, ya. Bilang yang macam-macam lah begitu. Yang adem-adem aja, lurah kan gak pusing juga. Gitu kan, camat gak pusing, polisi juga kagak pusing. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya termasuk orang yang meyakini negeri ini akan terus damai. Kenapa? Selama kalimat thayyibah la ilaha illallah dibaca, dan itu paling banyak dibaca oleh umat di dunia kecuali di Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam paling banyak. Udah paling banyak, demennya tahlil. Begitu. Tahlil melulu, selamatan melulu. Iya kan? Mau bikin rumah, selamatan. Naik congcot, selamatan. Begitu. Beres rumah, selamatan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, ngisi rumah selamatan. Anak disunat, la ilaha illallah. Betul? Anak mau kawin, la ilaha illallah. Besok mau hajatan, la ilaha illallah lagi. Lagi bacanya 1000, ampok gitu. Jadi hakul yakin, saya termasuk orang yang meyakini negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita melazimkan memperbanyak bersama-sama, memperbanyak la ilaha illallah. Jangan heroin dah orang, wah ngapain lu pada baca Allah? Udahlah,
itu mah biasa. Lu agak demen jangan gua, gitu kan? Sebab di Qurannya ada fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ada Qurannya, ada perintah kita disuruh baca la ilaha illallah. Soal kemudian bersama-sama, soal berjamaah, soal pakai lagu, ini kan soal cuma cara doang. Biar semangat itu lempeng tertidur semua kita. Di lagu-lagu dikit kan boleh-boleh juga. Jadi saya termasuk orang yang meyakini negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada negeri di mana di negeri itu paling banyak dibaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di sini, di Nusantara, di Indonesia. Nggak ada Pak. Udah kita umat yang paling banyak, paling demen baca sholawat. Sholawatnya macam-macam. Ibu-ibu yang hafal semua. Pengajian sholawatan 10 macam. Nggak mulai ustaznya yang nggak datang ya. Nggak apa-apa, terus bersolawat dan dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, faham atau tidak nggak ada urusan sama Nabi. Kan kita nggak paham yang kita baca. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kita nggak paham rata-rata, nggak paham juga. Yang penting Nabi paham, iya kan? Yang penting Nabi faham, Allah faham. Dan dengan sering kita membaca solawat, kita akan mendapatkan jujuran, mendapat tetesan-tetesan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau orang sudah dicintai sama Rasulullah, kalau negeri sudah dicintai oleh Rasulullah, negeri itu akan aman. Ini yang bikin aman. Jadi kalau diprovokasi jangan baca sholawat bid'ah, kan nggak ada urusan. Lu yang bikin kagak beres. Makanya kadang-kadang guru-guru kita itu ngajarin, udah yang penting lakukan walaupun nggak paham, nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang dienak-enakin, disesuaikan dengan seni, dengan apa rasa, biar orang tuh mau. Dulu Wali Songo, ya. Wali Songo yang suka dizarahin itu kan Sunan Ampel, Sunan macam-macam ya. Itu dulu mau Islam itu nggak ngomong kepada orang Jawa, ini Islam ya, lu iman ya, Tuhan lu Allah ya. Enggak Pak. Itu para wali udah banyak nonton gitu. Dulu sisu tekoyo nanti mengalun-alun gitu, datang ya datang tuh ada gamelan. Nontonnya itu kan biasanya bayar, ini nggak usah bayar, asal nyebut. Ini tukang karnisnya udah diatur gratis, yang penting nyebut apa? Encer, tak ajari gitu. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul masuk, la ilaha illallah masuk. Terus enggak Pak, enggak disuruh iman, disuruh punya baca saja, enggak dikasih tahu Allah itu Tuhan, enggak. Jadi akulturasi namanya, menyatu dengan budayanya, menyatu dengan perasaannya, menyatu dengan kebiasaannya, sehingga Islam diterima dengan berbondong-bondong. Makanya kadang-kadang beberapa daerah di pesisir Jawa itu kadang-kadang gurunya belum tamat ngajar, ngaji keburu meninggal. Akhirnya itu banyak yang gagal beres, itu karena sepotong. Jangan disalahin juga, jangan main bid'ah ini. Bid'ah
Nah, saudara-saudara sekalian, maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita kompak, kita jaga di negeri kita, jaga kampung kita. Nih, waktu RT kita jagain. Macam-macam lu yang RT gua nih, lu RT mana lo? Sono, RT lo. Macam-macam RT gua. Begitu. Orang mana lo? Kembang Raya. Sono, urusin Kembang Raya. Jangan ke Gembor-Gembor. Lu teriak-teriak di Gembor. Laben. Sono takbirin kampung lu. Jangan takbir di sini. Gitu. Jangan manas-manasin orang sini. Ya, tolong dijaga kampung kita masing, kelurahan kita masing-masing. Kalau semua begitu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun, semuanya beres. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, di zaman semakin akhir, di zaman semakin ujung, ya, macem-macem. Makanya udahlah, kalau suka ditanya ini Islam kok macam-macam, yang mana yang diikutin, ya banyak ya. Sebab yang paling gampang, al-Islam majtama'al muslimuna fil alam. Ambillah Islam, dinul Islam, inna dina indallahi Islam, yang majtama'al muslimuna fil alam, yang mayoritas disepakati oleh kebanyakan orang tahlil berarti benar. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Enggak mungkin Allah membiarkan umat hamba dalam jumlah besar berada dalam kesesatan. Itu enggak ada. Jadi ikut yang banyak. Mayoritasnya jangan merasa kecil yang paling benar. Enggak ada. Udah selesai semuanya. Ya. Jadi hati-hati. Dan Nabi sudah memberikan informasi, sataftariqu ummati, ya, fi akhir zaman, akan berpecah-pecah, akan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok nanti umatku di akhir zaman. Nabi juga sudah akhir zaman, ala salasatin wa sab'ina firqatan, 73 firqah, 73 kelompok, 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya finnar, semuanya apa namanya, anjur-anjuran, kagak beres, namanya finnar, ya, kecuali satu, ya. Sahabat tanya, mahia ya Rasulullah, apa yang satu itu? Ma'ana qala ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. Yang kata ulama, hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang 73 semuanya ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Dicontoh Pak ya, contoh dulu zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suami dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, menjadi khalifah yang keempat, itu sudah mulai terjadi perbedaan-perbedaan. Waktu itu terjadi perang, terjadi perseteruan, dan kita nggak boleh menyalahkan satu sama lain. Sebab itu ijtihadnya para sahabat. Sayyidina Ali itu berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Setelah berhari-hari, pasukan Ali hampir memenangkan peperangan waktu itu. Rupanya panglima perangnya Muawiyah itu cerdik dan licik. Di ujung kekalahan, panglimanya menancapkan Al-Quran di atas tombak dan diacungkan ke atas. Quran, padahal udah kalah. Ya, sudah mau Quran di atas, diacungkan di atas tombak. Pasukan Ali bin Abi Thalib di bawah panglimanya Abu Hasan Al-Ash'ari goncang. Waduh, gimana ini Quran udah di atas? Kalau bahasa sekarang bendera putih, nyerah,
Sebagian pasukan Ali mengatakan berhenti perang. Quran sudah ditancapkan di atas, artinya minta damai, artinya dia mengalah, perang harus berhenti. Kata sebagian besar pasukan Ali bin Abi Thalib. Paling besar mengatakan berhenti. Ada sekelompok kecil dari pasukan Ali sebelah lanjutkan perang. Ini tipu muslihat, dia udah mau kalah. Karena enggak mau hancur, ditancapkan Al-Quran di ujung tombak dan diacungkan agar mereka selamat. Lanjutkan gitu. Karena kelompok ini kecil dan sedikit, dia kalah, harus menerima pendapat yang banyak. Perang berhenti, terjadilah apa namanya bahasa sekarang itu perundingan damai antara jenderalnya dari pasukan Ali bin Abi Thalib dengan jenderalnya dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata benar ini tipu muslihat. Nah, sekelompok yang kecil tadi bilang perang terusin, gua bilang juga apa dari kemarin, lu pada bandel, lu pada tolol. Gua dari kemarin udah bilang ini tipu muslihat, ini akal-akalan. Nah, kelompok ini hanya keluar dari pasukan Ali, berarti Ali juga itu sama teman-temannya kagak beres. Apalagi yang ono lebih kagak beres. Dua-duanya dikafirkan oleh kelompok ini. Ali salah, harus dibunuh. Muawiyah lebih salah lagi, harus juga dibunuh. Keluarlah kelompok ini. Pokoknya yang nggak akur sama dia kafir, nggak akur sama dia bunuh. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kelompok ini yang bernama siapa itu, Abdurrahman bin Muljam, penghafal Quran baik Pak. Dibunuhlah itu Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, suaminya Fatimah Az-Zahra, orang yang oleh Rasulullah sudah diberikan jaminan masuk surga. Ashabul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, ada 10 sahabat yang sudah dikabarkan gembira min ahlil jannah, termasuk Ali bin Abi Thalib. Masa dikafirin nama Khawarij? Namanya kemudian kelompok ini bernama kelompok Khawarij, gerakannya bawah tanah. Itu dari zaman Ali sudah ada, hari ini ada. Dia terus meretas sampai ke Gembor. Iya. Pokoknya asal beda sama dia, salah kita. Asal beda sama dia, kafir lu. Asal beda sama dia, lu kubah kafir lu. Kafir murah banget. Begitu. Nah ini yang harus kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Semuanya ngaku bin ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi silahkan diuji. Nah, itu nanti ngaji khusus. Ya. Ini udah kemaluman. Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya pesan ya, kegiatan-kegiatan semacam ini kita paksa ikuti. Ini kita kita paksa. Mau paham, mau kagak, mau ngedengerin, mau kagak, udah datang masih alhamdulillah. Ya. وإذ